Klan Kekaisaran Mayat Hidup tidak muncul di reruntuhan 10.000 dewa selama bertahun-tahun, berjalan di lautan kosmik, sekarang tiba-tiba muncul di sini 1000 dewa sebelumnya. Semua orang segera yang terlintas dalam pikiran adalah Qin Chen. Hanya peristiwa besar seperti itu yang dapat menarik keberadaan seperti klan Kekaisaran Mayat Hidup. Camilla merasakan tekanan dan tatapan datang dari sekeliling, dan dia mencibir di sudut mulutnya. Matanya mengamati sekeliling, dan kehendak ilahi yang menakutkan langsung menyebar. Ledakan. Di depan mata semua orang, sepertinya ada bintang besar yang perlahan mengembun, bergemuruh dan mengaum, seperti bintang abadi, melayang di langit, memancarkan cahaya gelap, dan langsung menyerbu pikiran semua orang yang berkuasa. Ledakan. Nafas kematian yang mengerikan menyebar di udara, dan bintang gelap membawa kekuatan pembusukan dan kehancuran, mengikis lautan jiwa setiap orang kuat, membawa teror yang tak terbatas. Tidak bagus. Itu adalah kekuatan suci abadi dari klan Kaisar Abadi. Hancurkan. Orang-orang kuat mengubah warna mereka dan mengaktifkan teknik rahasia jiwa mereka demi satu, bergemuruh, konsepsi jiwa yang menakutkan memenuhi udara dengan perlawanan, dan mereka semua memblokir kekuatan gelap yang korup ini, mencekik dan melawan. Namun ada juga orang kuat yang jiwanya terguncang dengan hebat, memuntahkan darah, terkontaminasi dan terkorosi oleh kekuatan pembusukan yang mengerikan, sehingga menyebabkan kerusakan pada jiwa mereka. Sungguh kekuatan polusi jiwa yang mengerikan. Semua orang mengubah warna mereka, dan hanya dengan melihat, kekuatan jiwa pihak lain terkikis dan memenuhi udara, membuat semua orang merasa bahwa jiwa mereka akan terkontaminasi. Aku belum pernah melihat klan Kekaisaran Mayat Hidup selama bertahun-tahun, tapi mereka masih tetap menakutkan seperti biasanya. Dikabarkan bahwa nenek moyang klan Kekaisaran Mayat Hidup, Kaisar Timur Abadi, memberikan kontribusi besar dalam pertempuran melawan klan Kekaisaran Mayat Hidup. Klan Abis. Dia memahami jejak kekuatan magis polusi abis dan terintegrasi ke dalam kelompok etnisnya sendiri. Ada jejak misteri yang terkandung dalam polusi jurang tersebut, dan sungguh menakutkan ketika saya melihatnya hari ini. Beberapa orang diam-diam terkejut, dan memandang pihak lain dengan kewaspadaan dan kesungguhan. Metode pencemaran semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh darah biasa. Lautan kosmik ini sudah bertahun-tahun tak bernyawa, dan belum ada yang muncul. Pantas saja kemunculan Kaisar Dewa Semi Puncak menarik perhatian para leluhur. Ayo selesaikan tugas leluhur dulu. Camilla menggelengkan kepalanya, mencibir, maju selangkah, dan menghilang di antara langit dan bumi. Akhirnya hilang. Arah yang dituju Camilla adalah lapisan dunia virtual. Apakah ini benar-benar karena Qin Chen? Apa yang Kaisar Mayat Hidup rencanakan? Apakah kamu senang melihat Hunter Sin? Atau kamu menginginkannya hanya karena cinta? Berkultivasi. Klan Kaisar Abadi selalu memiliki reputasi buruk di antara kekuatan kuno laut semesta. Ledakan. Ledakan. Satu demi satu, sosok-sosok itu menghilang dan terbang menjauh, sambil memperhatikan lapisan dunia maya dari kejauhan. Lapisan dunia maya. Di sungai takdir yang panjang. Di bawah kepemimpinan Kaisar Dewa Huazi, Qin Chen terus mengarungi angin dan ombak, dan akhirnya mencapai hulu sungai takdir. Wow, sungai takdir yang luas itu bergejolak. Saat ini air sungai sudah tidak mengandung aura makhluk hidup lagi, yang ada hanya aura takdir yang murni, apalagi aura takdir ini sangat bercampur dan tidak bisa diserap secara langsung campuran berbagai kekuatan besar, yang sangat aneh. Apakah ini akhir dari sungai panjang takdir? Qin Chen segera berhenti. Karena dia merasa dampak di depannya sangat mengerikan dan dia tidak bisa lagi bergerak maju.
Bahkan dengan kultivasinya di jalur takdir, dia hanya bisa datang ke sini. Bukan hanya dia, tetapi juga Dewa Kaisar Huazi yang berada di Sungai Takdir juga sedikit terguncang dan tidak mampu stabil. Ini adalah hulu Sungai Takdir. Kaisar Dewa Huazi berkata, saat kita bergerak maju, kekuatan erosi terlalu kuat, dan kita tidak bisa lagi pergi ke sana. Benar saja, hantaman mengerikan datang dari depan. Kekuatan itu tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan kekuatan yang mengandung aura jalan besar menghantamnya dengan keras, membuatnya tidak mampu berdiri teguh. Apakah ini akhir dari Sungai Takdir yang kamu ingin aku lihat? Qin Chen bingung. Bagian depannya kabur, seolah-olah ada lapisan kabut yang menutupi segalanya, sehingga mustahil bagi Qin Chen untuk melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Kaisar Dewa Huazi menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak, ikutlah denganku. Setelah mengatakan ini, Kaisar Dewa Huazi mengulurkan tangan kanannya seolah ingin memegang tangan Qin Chen, tetapi tiba-tiba dia tertegun dan buru-buru bergumam, maafkan saya di sini hanya untuk membantu Qin Chen berlatih, dan saya harap Anda tidak keberatan jika Anda ada dalam kegelapan. Kaisar Dewa Huazi berdoa secara diam-diam. Apa yang kamu gumamkan? Melihat Kaisar Dewa Huazi menggumamkan sesuatu, Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening dan menoleh. Tidak ada. Dewa Kaisar Huazi menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, lalu mengulurkan tangan untuk memegang tangan Qin Chen, meminta maaf, dan kemudian berkata, jangan lepaskan, ikuti aku. Boom. Petik 2. Tubuh Dewa Kaisar Huazi membawa Qin Chen ke Sungai Takdir dalam sekejap. Saat ini, sungai sedang bergelombang. Wow, air sungai yang mengandung kekuatan mengerikan dari jalan besar menghantam tubuh Qin Chen. Qin Chen merasa seolah-olah ada jarum yang menusuk seluruh tubuhnya, dan sebenarnya ada tusukan peniti kecil di tubuh dewanya. Hati-hati terhadap erosi kekuatan takdir. Jika kamu tidak bisa bertahan, katakan saja padaku. Kata Kaisar Dewa Huazi, dia melepaskan sumber takdir yang menakutkan untuk menahan erosi kekuatan jalan dari segala arah, memimpin Qin Chen ke arahnya. Menyelam jauh ke dalam sungai panjang takdir. Sungai takdir ini memiliki kekuatan pencucian yang mengerikan. Qin Chen merasakan sekelilingnya dan diam-diam ketakutan. Tubuh ilahinya adalah tubuh ilahi yang sempurna. Dalam hal pertahanan, itu jauh lebih menakutkan daripada orang yang kuat seperti Tuhan Surgawi. Erosi sederhana pada sungai takdir ini, sungguh tak tertahankan, yang menunjukkan betapa kuatnya erosi sungai takdir ini. Ini bukan yang paling hulu. Betapa buruknya jika yang paling hulu. Qin Chen berpikir dalam benaknya dan memandang Kaisar Dewa Huazi. Ada rona merah di leher ramping Kaisar Dewa Huazi Hao, dan ekspresinya serius. Dewa Kaisar Huazi, yang telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan di jalan takdir, juga harus berhati-hati dalam sungai takdir yang panjang ini. Qin Chen merasakan air sungai. Dia segera menyadari bahwa sungai itu bukan lagi hanya kekuatan takdir, tetapi kekuatan campuran dari segala penjuru. Saat terus mengalir ke hilir, secara bertahap sungai itu dimurnikan dan dibawa ke dalam kekuatan takdir. Sangat menarik bahwa hulu sungai takdir dipenuhi dengan kekuatan campuran seperti itu. Gumam Qin Chen, yang juga merupakan alasan mengapa mereka tidak dapat bergerak maju. Dalam keadaan normal, bahkan Kaisar Dewa tahap akhir hanya berspesialisasi dalam satu jalur. Dia dapat melangkah ke sungai panjang jalannya sendiri, tetapi begitu dia sampai di jalur tersebut jalannya sendiri, di hulu sungai panjang, jika gegabah menyelam ke dasar sungai panjang, jika menunda beberapa saat, Anda akan dihantam sampai mati oleh puluhan ribu kekuatan di sungai panjang.
Kaisar dewa manapun hanya memiliki pencapaian yang kuat di jalannya sendiri atau di beberapa jalurnya, dan memiliki perlawanan yang cukup. Namun kekuatan 10.000 cara mengandung terlalu banyak, dan tidak ada yang bisa menahan dampak dari cara yang rumit ini. Saya tidak tahu berapa lama tubuh Dao ilahi saya yang sempurna dapat bertahan. Qin Chen tidak yakin, karena saat ini dia sudah bisa merasakan semburan rasa sakit yang datang dari tubuh Dao ilahi miliknya. Kaisar Dewa Huazi bisa sampai ke sini karena dia tenggelam lebih dalam di jalan takdir daripada dia, dan dia pasti sudah sering ke sini. Namun, ini adalah pertama kalinya Qin Chen datang ke sini, dan dia merasa sedikit tidak nyaman beberapa saat. Namun, apa yang saya praktikkan bukan hanya jalan takdir. Saya adalah praktisi dari semua jalan alam semesta dan lautan. Aktifkan langsung kekuatan 10.000 cara di tubuh Anda. Ledakan. Qin Chen segera merasakan bahwa setelah kekuatan 10.000 cara di tubuhnya diaktifkan, perlawanan sungai takdir terhadapnya segera melemah. Berhasil. Qin Chen tampak terkejut. Hah? Dewa Kaisar Huazi juga memperhatikan perubahan pada Qin Chen dan tidak bisa menahan cemberut. Apa yang terjadi? Perlawanan takdir terhadap Qin Chen tampaknya semakin melemah. Melihat kondisi Qin Chen, dia sebenarnya lebih santai darinya. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah dewa klan surgawi, dan dalam mengendalikan jalan takdir, dia seharusnya jauh lebih baik daripada Qin Chen yang hanya mengendalikan kekuatan takdir. Saat ini, Kaisar Huazi tidak bisa berpikir terlalu banyak. Keduanya terus menyelam, merasakan tekanan yang semakin besar. Air sungai mengalir deras di sekitar mereka berdua, dan Qin Chen merasakan kekuatan ribuan cara. Mereka menyelam sampai ke bawah, dan mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka menyelam, tapi sepertinya mereka sudah mencapai dasar. Kami di sini, kata Kaisar Dewa Huazi tiba-tiba, dan kemudian menatap Qin Chen, matanya bergerak sedikit. Penghalang. Sebuah penghalang besar menyebar hingga ke ujung hulu sungai takdir. Apa ini? Qin Chen terkejut. Jalan laut semesta, kata Kaisar Dewa Huazi. Kekuatan kekacauan. Gumam Qin Chen, ya, 10.000 penghalang. Dasar sungai takdir adalah penghalang 10.000 cara, yang merupakan kekuatan 10.000 cara laut kosmik, yaitu jalan laut kosmik yang menyatu, jalan laut kosmik campuran. Itu dia. Jalan takdir yang diwakili oleh sungai takdir hanyalah salah satu jalan di laut semesta. Ada ribuan jalan di laut semesta, dan setiap jalan membentuk sungai yang panjang, menyebar dari jalan tersebut laut semesta. Pada saat ini, Qin Chen memikirkan miniatur sungai takdir di tubuhnya. Bukankah itu terhubung dengan jalan asli alam semesta asli? Itu persis sama. Jadi, setiap kali saya mengembangkan jalan terbaik di masa depan, saya dapat membuka jalan lain di tubuh saya. Qin Chen bingung, tetapi dia merasa itu tidak sesederhana itu. Pada saat ini, Qin Chen melihat miniatur sungai takdir di tubuhnya, dan tiba-tiba dia terkejut. Alam semesta awal yang saya gabungkan dapat berevolusi menjadi miniatur sungai takdir. Jadi, bisakah sungai takdir dan jalan langit dan bumi di lautan kosmik ini juga berasal dari tubuh orang yang kuat? Pemikiran ini muncul. Jika ya, seberapa kuat lawannya? Seharusnya itu tidak mungkin, bukan? Dan saat ide Qin Chen muncul, lapisan dunia maya berada. Ledakan. Camilla dari klan Kekaisaran Mayat Hidup telah tiba di sini.